Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albian Sakaisar Prosi dengan NIM S1E1 24071. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peningkatan Kejelasan Citra Digital Menggunakan Aljabar Linear. Oke, dan ini masih progres ya, jadi mohon dimaklumi. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Jadi, pengolahan gambar digital akan terus berkembang dengan fokus pada peningkatan kejelasan gambar dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas visual gambar. Untuk meningkatkan ketajaman dan rincian gambar sehingga informasi yang terkandung dapat lebih mudah diakses dan dipahami. Kualitas gambar sangat penting dalam berbagai industri di era digital yang didominasi oleh informasi visual, seperti dalam bidang medis, survei lapangan, dan pemantauan jarak jauh. Citra yang tidak jelas dapat menyulitkan pengambilan keputusan, terutama ketika detail penting untuk dianalisis. Namun, dalam pengenalan wajah, kejelasan gambar menentukan seberapa akurat wajah yang dapat diidentifikasi. Jika wajah diidentifikasi kurang jelas atau blur, wajah pada gambar berikutnya tidak dapat dikenali. Pola pengenalan wajah saat ini telah banyak digunakan untuk membuka ponsel. Lalu, tantangan utama dalam pengolahan citra adalah peningkatan kejelasan yang bertujuan untuk mempertegas tepi objek, meningkatkan kontras lokal, dan menonjolkan detail yang mungkin tersembunyi akibat noise, blur, ataupun kompresi. Proses ini bersifat matematis karena melibatkan manipulasi nilai piksel yang terdiri atas banyak baris dan kolom yang berisi kode numerik khusus. Dalam makalah ini, saya akan berbicara tentang bagaimana gagasan aljabar linear dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dengan membahas operasi matriks dan transformasi linear yang merupakan dasar dari banyak teknik pengolahan gambar. Saya juga akan membahas bagaimana peningkatan kejelasan yang menghasilkan peningkatan kualitas visual, berdampak pada efektivitas proses pengolahan gambar selanjutnya, seperti pengenalan pola ataupun segmentasi. Oke, langsung saja ke pemahaman konsep dasar citra digital. Jadi, citra digital adalah representasi visual dari suatu objek atau gambar yang terdiri dari kumpulan piksel yang tersusun dalam baris dan kolom dua dimensi dan digambarkan sebagai matriks dua dimensi dengan nilai intensitas. Oke. Oke, lanjut ke pemahaman konsep dasar citra digital. Citra digital adalah representasi visual dari suatu objek atau gambar yang terdiri dari kumpulan piksel yang tersusun dalam baris dan kolom dua dimensi dan digambarkan sebagai matriks dua dimensi dengan nilai intensitas warna masing-masing elemen matriks ataupun piksel. Pengolahan gambar, visi, komputer, fotografi digital, dan analisis medis adalah semua bidang di mana citra digital sangat penting. Citra digital sendiri direpresentasikan sebagai matriks numerik, di mana setiap elemen matriks mewakili nilai intensitas cahaya pada titik tertentu. Adapun macam-macam citra digital yaitu citra biner, ya, yaitu satu bit yang hanya memiliki dua nilai, biasanya 0 ataupun hitam, dan satu, yaitu putih. Biasanya digunakan untuk gambar sederhana seperti tanda tangan ataupun barcode. Kemudian ada citra grayscale yang 8 bit yang memiliki 256 tingkat keabuan dari 0 ataupun hitam hingga 255 putih. Sering digunakan dalam pengolahan citra medis seperti X-ray, lalu terakhir ada citra warna 24 bit atau lebih yang terdiri dari tiga kanal warna merah, hijau, biru yang dikenal sebagai model RGB. Setiap kanal memiliki 256 tingkat intensitas, menghasilkan lebih dari 16 juta kombinasi warna. Adapun alasan kita untuk mengetahui konsep dasar citra digital, karena dalam peningkatan kejelasan citra, kita akan memanipulasi citra digital yang ada menggunakan beberapa teknik yang melibatkan konsep aljabar linear. Dan berikut ini adalah penerapan aljabar linear dalam peningkatan kejelasan citra. Yang pertama itu adalah representasi citra sebagai matriks untuk perhitungan matematis. Lalu yang kedua, ada operasi konvolusi dan filter linear untuk mempertajam detail. Dan yang ketiga itu ada transformasi Fourier dan untuk penguatan detail. Dan yang keempat ada dekomposisi nilai singular. Oke, kembali ke pertama. Jadi secara fundamental, citra digital direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi pada citra grayscale. Setiap elemen matriks A, MXN menyimpan nilai intensitas piksel dalam rentang 0 ataupun hitam hingga 255 putih. Sebagai contoh, citra berukuran 5 kali 5 dapat direpresentasikan sebagai operasi aljabar linear pada matriks ini, seperti penjumlahan, perkalian, atau dekomposisi. Secara langsung memodifikasi
distribusi intensitas pixel yang kemudian diterjemahkan sebagai perubahan visual pada citra. Lalu yang kedua tadi adalah operasi konvolusi dan filter linear untuk mempertajam detail. Jadi filter linear ini menggunakan operasi konvolusi untuk memodifikasi nilai pixel berdasarkan pola tetangganya. Kernel atau matriks kecil dikalikan dan dijumlahkan secara bergeser dengan submatriks citranya. Contohnya, kernel sharpen berikut meningkatkan ketajaman dengan menonjolkan perbedaan intensitas. Seperti contohnya ini, operasi konvolusi didefinisikan sebagai misalnya untuk pixel di posisi 2,2 submatriks 3 kali 3 sekitarannya dikalikan dengan kernel K. Hasil hasil penjumlahan nilai tersebut menghasilkan pixel yang lebih tajam. Filter ini bekerja dengan memperkuat komponen frekuensi tinggi seperti tepi objek sambil mengurangi pengaruh pixel sekitarnya. Lalu yang ketiga, transformasi Fourier untuk penguatan detail. Jadi transformasi Fourier ini mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi, di mana informasi direpresentasikan sebagai kombinasi sinusoidal dalam bentuk matriks. Transformasi ini melibatkan basis fungsi kompleks eksponensial, yang di mana komponen frekuensi tinggi, misalnya tepi ataupun tekstur, bereksponensi dengan koefisien Fourier di daerah tepi matriks frekuensi. Dengan memperkuat komponen ini melalui filter high pass, detail halus pada citra dapat ditingkatkan. Setelah modifikasi, inverse transformasi Fourier diaplikasikan untuk mengembalikan citra ke domain spasial dengan kejelasan yang lebih baik. Lalu lanjut yang ke terakhir itu dekomposisi nilai singular ataupun SVD ya. Jadi SVD mengurai matriks citra AA menjadi tiga komponen, yang dimana U dan V adalah matriks ortogonal yang merepresentasikan basis ruang baris dan kolom, serta E adalah matriks diagonal berisi nilai singular. Nilai singular besar berkaitan dengan fitur dominan, sedangkan nilai kecil merepresentasikan noise atau detail halus. Dengan memodifikasi E misalnya memperbesar nilai singular tertentu atau menghilangkan yang terkecil, maka kita dapat meningkatkan kontras atau mengurangi noise tanpa merusak struktur utama citra. Oke, lanjut ke studi kasusnya. Jadi, di sini ada seorang fotografer ingin ingin mempublikasikan foto seekor burung yang belum diketahui jenisnya agar dilakukan sebuah penelitian. Namun, karena keterbatasan lensa kamera, maka foto tersebut tidak terlalu jelas. Dari studi kasus tersebut, bisa diselesaikan dengan menggunakan penerapan aljabar linear seperti penjelasan yang ada di atas. Dengan membuatkan sebuah program otomatis yang dapat meningkatkan kejelasan citra sebagai visualisasi agar memperjelas bagaimana hasil sebelum dan sesudah ditingkatkan kejelasannya. Jadi di sini saya menggunakan program yang berbahasa Python ya, seperti ini bisa dilihat. Oke, lalu lanjut ke hasilnya. Jika program dijalankan, program akan mengakses file perangkat untuk memilih file yang ingin dipertajam. Lalu kita akan memilih file yang memuat gambar memuat gambar yang telah diambil oleh kamera. Ah, cut. Kasus ini. Oke, lanjut ke studi kasus. Jadi, ada seorang fotografer ingin mempublikasikan foto seekor burung yang belum diketahui jenisnya agar dilakukan sebuah penelitian. Namun, karena keterbatasan lensa kamera, maka foto tersebut tidak terlalu jelas. Dari studi kasus tersebut bisa diselesaikan menggunakan penerapan aljabar linear seperti penjelasan yang ada di atas, dengan membuatkan sebuah program otomatis yang dapat meningkatkan kejelasan citra sebagai visualisasi agar memperjelas bagaimana hasil sebelum dan sesudah ditingkatkan kejelasannya, yaitu ketajaman. Oke, dengan program itu yang saya buat menggunakan bahasa Python ya, seperti ini bisa dilihat. Dan lanjut ke hasilnya. Jika program dijalankan, program ini akan mengakses file perangkat untuk memilih file yang ingin dipertajam. Lalu kita akan memilih file yang memuat gambar yang telah diambil oleh kamera. Setelah file diklik, lalu lanjutkan. Nantinya kita akan diberikan pilihan akurasi ketajaman dengan skala 0, yaitu paling rendah, hingga yang paling tinggi itu ada 2. Lalu kita akan setel ke skala 2, setelah itu klik OK, maka program akan mengeluarkan hasil outputnya nanti, seperti gambar di bawah.
Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.